Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa bersama saya Moritz pada edisi edukasi bersama Amarket. Seperti biasa rekan trader, kami dari Amarket selalu memberikan sedikit ilmu buat rekan trader semuanya. Karena kami ingin rekan trader sebelum terjun dalam dunia trading, setidaknya rekan trader punya sedikit masukan, mempunyai sedikit ilmu, karena dunia trading ini adalah suatu yang sangat luar biasa agresif, sangat luar biasa resikonya. Oleh karena itu kita harus dilandasi oleh ilmu dalam bertransaksi. Rekan trader, untuk edisi kali ini kami akan membahas sedikit, kembali lagi kita akan berbincang tentang indikator. Dan salah satu indikator yang ingin coba saya bawakan adalah kita akan membedah sedikit tentang indikator Money Flow Index. Apakah itu indikator Money Flow Index rekan trader? Nah, ini yang ingin coba saya jelaskan buat rekan trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader, tanpa buang waktu lagi, mari kita coba lihat dan kita coba mengenal apakah itu indikator Money Flow Index dan bagaimana indikator ini bergerak dalam transaksi ya. Oke, rekan trader, berbicara tentang indikator Money Flow Index ini, yang harus rekan trader perhatikan adalah sebenarnya apa itu indikator Money Flow Index atau MFI. Nah, secara garis besar rekan trader, kalau kita lihat Money Flow Index adalah indikator momentum plus volume. Jadi ceritanya dia indikator momentum, dia plus volume yang digunakan untuk mengukur kekuatan arus uang yang masuk dan keluar dari sebuah market. Ya, secara garis besar kita bisa lihat bahwa Money Flow Index ini sering disebut dengan RSI tapi versi volume. Ya, prinsipnya sama seperti RSI ya, tapi dia lebih melihat kekuatan volume dalam pergerakannya. Oleh karena itu kita bisa lihat bahwa skalanya sama prinsipnya, dari skala 0 sampai skala 100. Dia mempunyai sama-sama berada di area overbought dan oversold. Tapi bedanya rekan trader bisa lihat bahwa kalau RSI hanya menggunakan harga, tapi Money Flow Index ini dia selain menggunakan harga ditambah juga dengan volume rekan trader, sehingga secara garis besar sinyalnya diyakini lebih kuat dari RSI. Ini secara garis besar ya rekan trader ya. Dan kalau kita lihat rekan trader, bagaimanakah indikator ini berfungsi dan bagaimanakah cara indikator ini masuk ya digunakan di MetaTrader. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ini harap sekali diperhatikan. Nah, secara garis besar kalau rekan trader lihat indikator ini, kalau di MetaTrader ya kebetulan saya pakai MetaTrader 5 ya. Contohnya sama aja di MetaTrader berapa aja ya. Caranya kita menggunakan insert, kita pilih indikator, kita pilih volume, dan di situ ada MFI atau Money Flow Index. Jadi caranya seperti kayak gitu rekan trader ya. Nanti kalau rekan trader bisa lihat ya secara garis besar pun juga kalau di platform rekan trader bisa lihat di sini ya untuk platform. Nah, ini contoh dari indikator MFI Money Flow Index. Secara garis besar ada ya rekan trader ya yang di atas MFI-nya, dan sesuai dengan standarnya itu adalah MFI 14 ya. Nah, ini juga ini indikator MFI. Nah, kalau ini saya mencoba menggabungkan antara MFI ya Money Flow Index, RSI dan volumenya ya, indikator volume. Tapi secara garis besar kita bisa lihat di sini. Nah, oke, kita lanjut rekan trader. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimanakah perhitungan matematika ya, karena setiap indikator itu pasti awal akhir-akhirnya juga ya perhitungan matematika yang dilihat. Dan di sini kita bisa lihat secara garis besar tipikal dari indikator ini. Kita bisa lihat ya tipikal price-nya, pergerakan harganya adalah bagaimana high, low, tambah harga penutupan dibagi 3. Sedangkan kalau kita lihat raw money flow-nya secara garis besar adalah typical price-nya dikalikan dengan volume. Di sini kita bisa lihat
posisi negatif dan posisi positif dari money flow-nya adalah apabila typical price-nya ini sekarang dia lebih besar dari sebelumnya, ini akan memberikan positif harga ya. Sedangkan apabila typical sekarang ini dia lebih kecil dari typical sebelumnya, artinya flow pergerakannya itu lebih ke negatif, sehingga kita bisa lihat money flow ratio-nya diperoleh dari bagaimana positif money flow dibagi dengan negatif money flow. Nah, sehingga dari sini kita bisa memperoleh perhitungan indikator ini adalah 100 kurang 100 per 1 plus MFI. Nah, ini secara matematika rekan trader, tapi apa daya, perhitungan matematika ini tidak terlalu tertarik para trader ya. Trader taunya indikator mainkan aja, tapi secara garis besar dasarnya indikator ini, perhitungannya ini seperti yang coba saya jelaskan buat rekan trader semuanya sekarang ini. Nah, selanjutnya rekan trader, dalam indikator ini yang harap rekan trader perhatikan dengan jelas adalah level-level penting seperti RSI ada level 0 sampai dengan 100, 20 ke bawah, 20 ke bawah, 20 ke 0 itu level oversold, 80 ke atas overbought ya rekan trader ya. Nah, ini prinsipnya sama aja ya, begitupun juga pada MFI 80 sampai 100 adalah overbought ya. Zona jenuh beli ya, zona jenuh beli. Intinya dia siap-siap untuk balik badan turun. 20 sampai 0 oversold ya. Potensi harganya naik, sedangkan di level tengah 50 itu zona netral, di mana bisa dilihat kekuatan tren di situ ya. Dan selanjutnya kalau rekan trader lihat bagaimanakah fungsi utama indikator money flow index ini dalam trading. Pada prinsipnya ada 3 fungsi utama. Fungsi pertama adalah bagaimana dia mendeteksi overbought dan oversold. Overbought dan oversold. Dalam hal ini kalau kita lihat kondisinya, apabila MFI dia lebih besar dari 80, sudah barang tentu harganya terlalu mahal. Nah, di saat itulah kita bisa melihat posisi untuk pembalikan arah sell. Begitupun juga sebaliknya, apabila indikator ini lebih kecil dari zona 20, ini artinya harga ini sudah terlalu rendah sekali dan kita harus melihat posisi bagaimana pembalikan arah untuk mengambil posisi buy. Nah, oleh karena itu harap diperhatikan oleh rekan trader bahwa kita jangan entry hanya karena MFI ini menyentuh 80 atau 20, tapi kita harus kombinasikan juga dengan support dan resisten, atau kita melihat break Asian-nya, candlestick-nya, atau ya kita bisa juga memodifikasinya, menambahkan indikator lain supaya bisa mensinkronisasi arah pergerakannya. Nah, jadi fungsi utama dari MFI dalam trading itu yang pertama adalah bisa mendeteksi overbought dan oversold. Fungsi yang kedua adalah divergensi. Nah, ini dia. Divergensi. Di sini kita bisa lihat untuk divergensi adalah perbedaan harga antara suatu indikator dengan harga tersebut. Di sini apabila pergerakan dari higher ke high, sedangkan MFI-nya itu lower ke high, artinya bearish divergensinya ini sangat kuat sehingga memberikan peluang untuk melanjutkan posisi sell di situ. Ya, mengambil posisi sell. Sedangkan apabila lower low, sedangkan indikatornya itu lebih ke higher low, artinya ini adalah bullish divergensi. Jadi posisi buy-nya itu akan sangat besar di sini. Kita tahu bahwa divergence dalam MFI ini artinya tanda awal pembalikan harga atau pembalikan tren. Nah, semuanya pasti udah tahu ya rekan trader ya. Nah, secara garis besar rekan trader bisa lihat di sini divergensi bearish ya di saat higher ke high, sedangkan indikatornya ini menandakan lower ya to high. Nah, ini dia. Ini artinya bearish divergence-nya sangat kuat sehingga posisi yang akan kita ambil adalah lebih banyak ke sell. Atau sebaliknya apabila divergensi bullish, ya rekan trader bisa lihat ya di saat harganya itu lower low tapi indikatornya higher low. Nah, ini dia. Ini adalah potensi akan terjadi pembalikan arah dan potensi mengambil posisi buy sangat besar di sana. Nah, ini secara garis besar ya rekan trader ya. Sedangkan kalau rekan trader lihat fungsi yang ketiga adalah bagaimana kekuatan dari tren.
Intinya kalau MFI dia berada di atas 50 terus, uptrendnya sangat kuat. Di bawah 50 terus, downtrendnya sangat kuat. Tapi kalau dia naik turun di sekitaran level 50, artinya ranging atau kebanyakan untuk sideways. Nah, kalau rekan trader lihat seperti kayak gitu, saya bisa kasih contoh ya di sini rekan trader. Di sini untuk contohnya ini adalah divergensi, bearish divergensi ya, di mana indikator menandakan terjadi kenaikan harga kenaikan tapi indikator menunjukkan terjadi penurunan. Di sini artinya sinyal untuk kita mengambil posisi sell, atau sebaliknya kalau rekan trader bisa lihat ya. Contohnya ini di sini ya rekan trader bisa lihat bagaimana di saat harganya terjadi penurunan tapi di indikator menunjukkan terjadi peningkatan ya. Nah, di sini rekan trader bisa mengambil posisi buy karena memang mengindikasikan pembalikan tren, dan tren bullish akan sangat kuat terjadi. Atau kalau rekan trader lihat juga seperti kayak gini, dia sudah berada di seputaran 50. Nah, ini ya rekan trader ya. Nah, ini artinya kekuatan trennya ini akan sangat kuat sekali rekan trader. Nah, selanjutnya rekan trader, kita lihat selanjutnya rekan trader. Nah, di sini kalau rekan trader lihat contoh dan strategi dari indikator ini. Ya, untuk setup buy-nya ya harga di support ya, demand zone-nya itu MACD di bawah 50 ya, MACD mulai naik menembus 20. Nah, kalau ada candlestick reversal misalnya pin bar atau engulfing, nah di situ adalah potensi untuk kita buy dengan stop loss di bawah support, take profitnya di atas resistensi terdekat. Nah, atau juga kalau untuk setup sell-nya seperti kayak gitu ya rekan trader, harga di resistance supply zone, indikatornya di atas 20, MACD mulai turun menembus 80. Nah, ada candlestick reversal, entry sell-nya kita lakukan, stop loss-nya di atas resisten, take profit-nya di support terdekat. Nah, contohnya kalau rekan trader lihat ya, contohnya itu kalau saya lihat seperti contoh di sinilah, saya sedikit kasih contoh buat rekan trader. Nah, ini saya coba kasih contoh di sini seperti kayak gini rekan trader ya. Nah, seperti kayak ginilah. Ini kekuatan trennya sangat tinggi rekan trader. Nah, ini ya rekan trader ya. Kalau rekan trader lihat bagaimana dia sudah berada sampai di overbought di sini, artinya ya peluang pembalikan arah sangat besar. Ini mungkin ini dihapus dulu ya, indikator. Nah, indikator ini dihapus dulu. Nah, rekan trader lihat pembalikan arah sudah sangat besar, dan setelah itu rekan trader lihat ya dia turun ya. Dan setelah dia masuk ke zona 50 di sini, dia menembus zona 50. Nah, di sini juga membuktikan bahwa kekuatan trennya ini masih sangat kuat. Artinya tren ini akan turun terus. Nah, sampai di level 20 di sini, rekan trader lihat bagaimana terjadi pembalikan arah ya. Di sini terjadi pembalikan arah dan perlahan-lahan rekan trader bisa lihat ya, di sini perlahan-lahan secara garis besar kalau rekan trader lihat ya, perlahan-lahan terjadi pembalikan arah dan tren kembali naik menjadi tren bullish. Ini yang terjadi pada gold saat ini ya. Penurunan yang terjadi setelah sampai level tertinggi dalam sejarah ya, rekan trader lihat dia sampai di posisi 4.550-an, level tertinggi dalam 4.550, level tertinggi dalam sejarah. Dia turun. Nah, ini ya volumenya juga menunjukkan hal tersebut, dengan indikator money flow index juga menunjukkan hal tersebut. Sampai di sini dia berbalik arah dan dia mencoba untuk kembali naik lagi. Nah, ini contoh open posisinya seperti kayak gitu rekan trader ya. Trader bisa open posisi, mungkin di sini nanti sebagai take profit, stop loss-nya ya, kemungkinan di sini sebagai daerah stop loss-nya ya, level tertinggi ya. Ini pun juga mungkin nanti akan menjadi stop loss-nya di sini ya. Rekan trader bisa mengambil posisinya, ini stop loss-nya di sekitaran sinilah ya. Nah, setelah itu open posisi sell di sini atau open posisi buy. Nah, oke rekan trader, selanjutnya kita bisa lihat kesimpulan
Secara garis besar, kesimpulan dari indikator ini adalah indikator yang wajib setidaknya dipelajari oleh para trader. Karena dia menggabungkan antara harga dan volume. Indikator ini juga sangat akurat dalam membaca pembalikan tren, pembalikan market, dan cocok di semua time frame. Oleh karena itu, rekomendasi kami untuk para trader supaya bisa menggunakan indikator ini dalam bertransaksi. Oke rekan trader semuanya, demikianlah rekan trader edisi edukasi kali ini tentang indikator MFI, Money Flow Index. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di edukasi berikutnya. Salam profit Indonesia.